Apa yang kamu mau? Kakakku tiba-tiba meraung. Kemudian ia menunjuk ke arah perutnya sendiri sambil melototi nenek itu. Aku langsung menuju tempat itu. Aku membuka pintu itu dan tepat di tengahnya ada sebuah gentong. Airnya banyak dan berisi banyak kembang di atasnya. Entah itu kembang apa. Balik lagi di channel cerita hororku. Di video kali ini gue gak tatap muka dulu. Gue cuma nampilin voice-nya aja. Tapi gue bakal tetap ceritain cerita pesugihan, yang dimana cerita kali ini seorang bos pesugihan yang tega mau menumbalin istri dan anak yang masih dalam kandungan istrinya. Gak pakai lama, langsung aja cerita hororku dimulai. Selamat ya kak, akhirnya keinginan kamu menikah sudah terwujud. Semoga bisa langgeng sampai kakek nenek ya. Ujarku bahagia sambil memeluk kakak perempuanku. Di kamar itu aku menemani dirinya yang baru saja selesai didandani. Hari ini adalah pernikahan kakakku. Ia terlihat cantik memakai gaun pengantin serba putih. Aku yakin hatinya saat ini sangat berbunga-bunga tak kala duduk di pelaminan bersama suaminya. Bang Sony juga orang yang baik setauku. Terlebih dia adalah pengusaha sukses yang memiliki pabrik elektronik. Selain itu, kekhawatiranku menjadi nihil ketika dia melamar kakak dengan langsung mendatangi ayah dan ibu di rumah. Pernikahan itu berjalan meriah. Semua tamu undangan tak henti-hentinya memberi selamat kepada kakakku dan suaminya. Lagu-lagu cinta terus dikumandangkan. Aku melihat wajah bahagia kakak dan orang tuaku di pelaminan dari kejauhan. Namun kebahagiaan itu seakan runtuh begitu saja. Kemegahan pesta pernikahan hingga doa-doa yang menyertai kebahagiaannya hilang ditelan bumi. Kakakku tiba-tiba saja bertingkah aneh. Beberapa bulan setelah pernikahan berlangsung, kakakku kena demam. Tapi demam itu tak kunjung sembuh. Ia bahkan sampai mengigau yang tidak-tidak. Pernah suatu hari ia seperti kesurupan setan dan mengobrak-ngabrik kamarnya. Keluargaku sudah membawanya ke rumah sakit manapun. Tapi sampai sekarang pun tidak ada dokter yang bisa mendeteksi penyakit yang dideritanya. Karena putus asa, kami pun memanggil tokoh agama untuk menghilangkan apapun yang sedang mengganggu kakakku itu. Tapi mereka juga tak mampu melawan kekuatan yang ada di tubuh kakakku. Bahkan banyak dari mereka yang justru diganggu dengan kekuatan itu. Ada yang diikuti setiap berjalan di malam hari. Ada pula yang jatuh sakit gara-gara mencoba memberikan kakakku pertolongan. Kami kelimpungan, sudah tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan kakakku. Terlebih kakakku kini sedang hamil tua. Kami khawatir keadaan kakak yang kambuh-kambuhan itu mempengaruhi janinnya nanti. Sampai suatu hari, ada seorang nenek tua renta yang berkunjung ke rumah kami. Katanya ia mendengar kabar seorang perempuan yang punya penyakit aneh. Nenek itu kemudian kami tuntun ke kamar kakak. Setelah melihat kondisi kakakku, nenek itu perlahan merapal mantra. Suaranya merdu sekali. Mantra yang terdengar seperti lantunan ayat suci itu menyejukkan hati siapapun yang mendengarnya. Kemudian nenek itu menyuruh aku dan orang tuaku untuk memegangi kakakku. Tiba-tiba nenek itu bertanya, "Apa yang kamu mau?" Kakakku tiba-tiba meraung. Kemudian ia menunjuk ke arah perutnya sendiri sambil melototi nenek itu. "Siapa yang mengutusmu ke tubuh ini?" tanya nenek itu lagi. "Tuan Budiman." Kakakku menjawabnya disertai tawa yang keras. Kemudian nenek itu menyuruh kami melepaskan kakak. Seakan terlepas dari mantra itu, kakak kemudian kembali tenang.
Kami menuntunnya untuk rebahan di kasur. Setelah selesai mengurus kakak, kami keluar kamar untuk menanyakan beberapa hal kepada nenek itu. Jadi apa yang terjadi sama anak saya, Nek? Ternyata dia sedang dirasuki oleh genderuwo yang sengaja dikirim oleh seseorang. Dengan begitu ia akan diganggu sampai meninggal. Selanjutnya ia akan dijadikan tumbal pesugihan. Seketika kami lemas mendengar hal tersebut. Maksud nenek, kakak saya dijadikan tumbal untuk pesugihan yang dilakukan seseorang. Siapa orang itu, Nek? Orang dekat, jawab nenek itu dengan singkat. Kami bertukar pandangan. Setahuku tidak ada dari keluarga kami yang menyimpan rahasia ilmu hitam seperti itu. Hampir semua keluarga kami mencari penghasilan dari pekerjaan yang halal. Lalu nenek itu melanjutkan perkataannya. Itu suaminya. Mendengar itu, sontak kami tidak percaya. Kami mengira dia adalah orang yang baik selama ini. Betapa terkejutnya kami saat mengetahui ia rela mengorbankan istrinya sendiri demi pesugihan yang dijalaninya. Kami juga baru sadar kalau Budiman adalah nama terakhir Bang Sony. Ialah Sony Budiman. Dia tidak hanya ingin mengambil nyawa istrinya, tapi juga janin yang ada di dalam kandungan anakmu. Makanya dia menunjuk perutnya saat aku tanyai. Satu-satunya cara adalah mengambil segelas air yang digunakan suami anakmu itu untuk pesugihan. Berikan itu kepada anakmu. Niscaya ia akan kembali seperti semula. Tugas mencari air pesugihan itu jatuh kepada aku. Kata nenek, aku harus datang ke pabrik tempat Bang Sony bekerja dan mencari gentong di ruangan yang dilarang. Kami juga tidak memberitahu Bang Sony atas kehadiran nenek sore itu. Kami sengaja, karena setelah menyembuhkan kakakku, keluarga kami akan memutuskan atau meminta cerai kepada Bang Sony dan menendang keluar Bang Sony dari keluarga kami. Tapi sebelum itu aku harus mengambil air pesugihan dan berpura-pura ingin bermain ke pabrik Bang Sony. Sesampainya di pabrik Bang Sony, keesokan harinya, Bang Sony langsung menerimaku dengan baik. Ini ruangan abang, bagus bukan? Kamu besok juga harus jadi orang sukses kayak abang gini ya, biar bisa bikin orang tuamu bangga. Kata Bang Sony memperlihatkan isi ruangannya sambil bergaya seperti bos. Mendengar perkataannya itu, aku hanya mengutuk dalam hati. Halah, uang hasil pesugihan aja bangga. Oh iya, jangan masuk ke ruangan yang pintunya merah ya. Itu gudang kantor yang belum dibersihkan berminggu-minggu. Abang lagi susah cari cleaning service nih dari minggu kemarin. Tidak salah lagi, itu adalah ruangan yang dilarang, seperti kata nenek. Setelah Bang Sony meninggalkanku sendirian di ruangan itu, aku langsung menuju tempat itu. Aku membuka pintu itu dan tepat di tengahnya ada sebuah gentong. Airnya banyak dan berisi banyak kembang di atasnya. Entah itu kembang apa. Aku mengeluarkan botol dari tas kubawa untuk mengambil air itu. Setelah itu aku bergegas pulang untuk memberikannya kepada kakakku. Aku tidak berpamitan kepada Bang Sony. Singkatnya, sesampai di rumah kami berhasil menyembuhkan kakakku. Ia jadi normal kembali, janinnya pun selamat. Akhirnya keluarga kami memutuskan untuk meminta cerai kepada Bang Sony. Dan akhirnya kakakku dan Bang Sony bercerai. Setelah berbulan-bulan, kami mendengar usahanya Bang Sony tiba-tiba bangkrut. Tak lama setelah kakakku sembuh. Mungkin itu karena ia gagal menjadikan kakakku sebagai tumbal pesugihannya. Dan setelah mendengar kebangkrutan usahanya Bang Sony, keluarga kami pun mendengar bahwa Bang Sony kini terkena stroke. Badannya tidak bisa digerakkan. Dia tinggal di kontrakan kecil sendirian. Dan banyak
Teman-temannya bilang bahwa Bang Sony kini menjadi gila. Adapun di dalam kontrakannya itu sesosok genderuwo yang berdiri di depan pintu kontrakan Bang Sony.